Saat sebagian besar orang masih terlelap dalam mimpi mereka. Di suatu tempat ada orang-orang yang sudah memulai perjalanannya. Ini adalah kisah dua guru, Pak Eko dan Bu Eka. Dua orang dengan perjalanan berbeda, tapi satu semangat yang sama. Pengabdian tanpa batas. Hari ini kegiatan saya awali dengan bangun pagi, kemudian dilanjutkan mandi, bersih-bersih, kemudian saya lanjut untuk memakai seragam harian, dilanjutkan untuk sholat berjamaah bersama istri saya. Habis itu setelah sholat, saya langsung biasa persiapan berangkat, memakai jaket, kemudian bersepatu tentunya. Nah, ini akhirnya berpamitan dengan istri dan anak saya. Kemudian setelah itu langsung berangkat, persiapan memakai motor menuju ke Mantingan, tempat parkiran motor yang pertama. Setelah itu saya menunggu bis yang biasa harian untuk transport di arah ke Solo. Sampainya di terminal Solo, saya menuju ke parkiran motor. Jadi motor yang satunya itu tidak pernah saya bawa pulang di situ. Kemudian saya lanjutkan perjalanan motoran menuju ke Musuk. Kemudian dalam perjalanan seringkali kadang ada kendala. Kadang sepeda motor saya itu sering kempes karena nggak tahu itu posisinya. Sudah saya periksakan tapi tetap aja masih ada yang kadang itu tiba-tiba gembos di jalan. Akhirnya tetap ya cari tempat tambal ban atau untuk sekedar nambah angin itu. Kemudian untuk perjalanan rutinitas setiap hari ya saya jalani seperti itu. Setiap pagi saya bangun pagi pukul 4 pagi melakukan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga seperti layaknya ibu-ibu yang lainnya. Setelah selesai melaksanakan hal itu, saya mempersiapkan diri saya sendiri untuk bekerja sebagai seorang guru dan menyiapkan barang-barang serta alat yang saya butuhkan nanti di sekolah. Kemudian saya mempersiapkan motor saya untuk melakukan perjalanan dari Solo menuju ke Musuk untuk mengajar. Saya merasa bersyukur walaupun jauh, saya lakukan kegiatan tersebut bertahun-tahun dengan penuh semangat. Yang membuat saya tetap semangat dalam bekerja meskipun jaraknya yang dikatakan sangat jauh ya. Yang pertama karena memang ini sudah pilihan saya karena sudah melewati beberapa tahapan ujian CPNS yang ke daerah-daerah mana, dan ini yang diterima alhamdulillah, itu menjadi syukur buat saya. Yang kedua karena di sekolah ini menurut saya rekan kerja yang nyaman, tempat kerja yang nyaman, lingkungan yang nyaman, itu yang menjadi saya tetap semangat untuk setiap hari. Yang ketiga mungkin usaha seorang laki-laki yang jelas untuk menghidupi keluarga, itu yang jelas. Terima kasih. Tantangan saya selama mengajar kelas 1 di SD ini adalah mereka kan dari TK ya, jadi mereka itu masih polos, masih belum sukanya masih bermain-main. Jadi dalam mengajar saya harus memberikan yang tidak hanya ceramah saja, tapi dengan menggunakan alat peraga atau mengajak mereka belajar sambil bermain. Dan terkadang yang menjadi tantangan saya itu saat mereka tidak takut untuk meminta izin, misalnya kayak ke belakang gitu, sampai akhirnya mereka mengompol
Nah, itu adalah tantangan saya sebagai seorang guru yang mewajibkan saya itu bukan hanya menjadi seorang guru yang hanya mendidik, tapi saya harus juga bisa menjadi ibu mereka di sekolah yang akan menjaga mereka, merawat mereka saat mereka di sekolah. Saya masih semangat mengajarkan anak-anak di sini. Di usia saya yang sudah 43 tahun dan saya mengajar di sini kurang lebih 15 tahun. Saya sejak di tahun 2020 saya diberi ujian sama Allah, sakit. Di situ saya merasa bahwa saya mungkin tidak mampu lagi untuk mengajar. Tapi melihat senyum mereka, melihat tawa mereka, saya menjadi semangat. Saya harus peduli akan untuk mengajar mereka kembali. Akhirnya saya harus, walaupun semua itu saya jalani dengan bolak-balik rumah sakit, bolak-balik berobat hingga saat ini, saya masih bertahan dan masih berusaha untuk sembuh karena melihat mereka yang selalu tersenyum, menyapa saya setiap pagi, memberi pelukan yang hangat, selalu memberi kebahagiaan saya. Pesan untuk teman-teman guru yang lain, tetap bekerja dengan baik, tetap semangat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian mungkin ada pepatah, ada perumpamaan, jika kita sudah memiliki niat yang baik, maka lakukanlah, insya Allah keberkahan itu akan selalu menyertainya. Terima kasih. Jadi guru kelas 1 itu adalah merupakan tugas yang luar biasa, karena kita adalah tangan pertama memberikan anak-anak itu pengertian tentang dunia sekolah. Kita harus ekstra bersabar, selalu tersenyum, membuat mereka bahagia, walaupun mungkin kadang mereka itu menangis, masih sulit diatur. Namun kita disitulah menguji kesabaran kita untuk menjadi seorang pengajar yang bisa memberikan pengajaran yang menyenangkan bagi mereka. Untuk guru-guru yang muda, tetap semangatlah untuk menjadi guru dan berilah pembelajaran yang menyenangkan sehingga kita akan selalu diingat oleh siswa kita sepanjang hayat. Kesannya ya Mbak ya, yang pertama dari etos kerjanya, profesionalismenya, sama cara dia mendidik anak-anak itu bagus Mbak. Terus dari Pak Eko itu salah satu inspirasi saya juga, baiknya tentang kedisiplinan ataupun etos kerjanya, saya akui luar biasa. Terus untuk pesannya semoga dapat menginspirasi lagi untuk orang-orang yang lebih luas. Kesan dan pesan saya untuk Pak Eko, salut atas semangatnya dan dedikasinya untuk SD kita, utamanya dan umumnya untuk semua siswa-siswa di Indonesia, generasi muda. Meskipun Pak Eko itu rumahnya jauh, tapi untuk semangat dan inisiatifnya memajukan sekolah dan pendidikan pada umumnya, ya saya acungi jempol. Ibu Eka Yanti, dia adalah sosok guru teladan, perjuangannya sangat hebat sekali. Walaupun dia wanita, tiap hari menempuh jarak 40 kilo PP, hampir 70-80 kilo. Dia bisa melalui dengan senang hati. Pokoknya satu kata untuk beliau, tetap semangat. Kalau Bu Eka itu rumahnya jauh, sejak tahun 2010 ya. Itu Mbak Eka berjuang sampai diangkat menjadi P3K. Tanggung jawabnya luar biasa, tanggung jawabnya ada. Pak Eko dan Bu Eka mengajarkan kita akan pengabdian sejati
tidak mengenal batas. Dedikasi tidak mengenal jarak. Cinta pada anak-anak didik bisa mengalahkan segala rintangan. Untuk semua guru Indonesia, terima kasih. Terima kasih atas pengabdian yang tiada henti. Kalian adalah cahaya bagi masa depan bangsa.